jangan sampai ngasih statement yang salah. Misalkan gini, Pak, udah kata Pak Gubernur, gimana kalau diganti angkot? Nah, jangan dulu, iya, awal. Kepadu wae ya mah. Yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari supir. Nggak dapat, lama dia dapat. Saya tahu sendiri, Pak. Sikat, bareng-bareng. Saya jujur Pak Gubernur, apapun namanya pemotongan kayu itu menghinakan diri Pak Gubernur. Betul. Saya tidak akan melakukan hal yang tercela. Kan Bapak mah tidak merasa. Sangat tidak merasa, makanya saya berontak di situ. Pokoknya nggak tahu namanya MN harus mempertanggungjawabkan ini. Saya sudah telepon Kapolres, suruh di BAP aja, biar nanti kelihatan alur dan ditemukan kebenaran agar namanya bersih, begitu Pak. Pokoknya layani masyarakat gitu, sensitif. Ternyata jawabannya kalau kasih jawaban gitu melalui siapa? Ya Pak Gubernur. Gitu. Start recording, standby in 3, 2, 1. Yo, Monthly people. people. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu bolos, si Pakun yang OTW bobo ya, dua topi mangkok. In here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Ceng, 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 dicengklung. ceng, Buat ceng, yang ceng, belum ceng. dapat notifikasi silakan Ceng ceng ceng, klik 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 klik, biar banyak gitu yang subscribe sama yang notifikasi, tolonglah. Yo, Ya. hari ini rilis klarifikasi dari Padadang. Aduh, yang walaupun sudah klarifikasi di sana sini di berbagai media, tetap teman-teman netizen pada ngerujak nih. Nggak tahu ya, biasanya insting netizen tuh tepat. Iya. Tapi nanti kita lihat nih, udah rilis di Kang Deddy. Teasernya sih ada sampai nangis-nangis. Ya, nanti kita lihat ya. Tapi karena saat video ini di tag belum tayang yang di Kang Deddy, masih sekitar ya 40-an menit lagi. Tapi saat video ini di tag belum tayang yang di Kang Deddy, jadi sambil menunggu nih ya, Mama mau ngasih tahu di TikTok ada video katanya sih bocor. Video Pak Dadang dengan entah anggota supir angkot dan anggota lainnya sedang ngebrief. Yang kalau aku tangkep di situ secara kasar, mohon maaf kalau salah ya, itu kayak ngebriefing untuk membatasi ruang pembicaraan driver angkot yang ada di situ saat ketika bicara sama Kang Deddy. Oh. Iya katanya. Kenapa nih? Meluncur dulu kali ya, meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Nggak tahu siapa yang ngebocorin, tapi yang jelas dari shotnya ya berarti salah satu dari entah petugas, entah supir angkot yang ada di sana saat Pak Dadang melakukan briefing. Aduh, kacau sih. Coba kita lihat captionnya, Dadang strategi counter lu udah bocor kemana-mana, haha katanya. Cegi. Play. Nggak nyampe, kan saya akan liatin uangnya sebelah kita 200 itu. Nah, ntar saya ke videoin, dikasihin segala macam. Nah, biar lapangnya itu Pak Gubernur ya. Oke, siapa? Nah, untuk kedepannya kan ini ada perhatian nih dari Pak Gubernur nih. Jangan sampai ngasih statement yang salah. Misalkan gini, Pak, udah kata Pak Gubernur, gimana kalau diganti angkot? Nah, jangan dulu, iya, awal. Kepadu wae ya mah. Waktu kan kita ya diskusikan dulu dengan teman-teman nih. Gimana dampaknya, positifnya kan? Kalau itu kalau iya masyarakat, iya dia mah. Kan belum tentu. Jangan iya. Gimana kalau kita ganti? Iya. Kan di eksekusi kita nggak. Dampaknya buat kita apa? Yang jelas saya pikir gimana caranya dampaknya sejahtera buat teman-teman. Itu saya mah. Jangan sampai dampaknya hulang gini. Kalau mobil sarwa bawa penumpang borongan bisa. Pokoknya lewat jakat. Ya, udah jakat ya. Pokoknya di sini clear. Ya, kalau ada saya sikat nih ya. Jadi kita harus bertanya. Iya benar, udah enggak apa-apa. Ya, itu Kan masuk akal kalau netizen bilang nih maksudnya briefing untuk membatasi ruang gerak pembicaraan driver angkot kalau misalkan nanti ketemu Kang Deddy gitu. Kayak tadi bilang kalau ditanya mau nggak ganti angkot, jangan main iya aja gitu. Diskusiin dulu di sini gitu. Kalau pemilik angkotnya mau ya iya kenapa enggak gitu. Iya. Kan itu juga soal mengganti dan memodifikasi mobil angkot itu kalau nggak salah ada salah satu dari gagasannya Kang Deddy juga yang nanti kalau nggak salah dibikin kayak tematik per daerah sesuai dengan apa sih kemarin aku sempat ngedengar. Pokoknya sesuai dengan ciri khas wisatanya masing-masing daerah gitu nanti si angkotnya tuh gitu. Iya. Terus apa urusannya sama, anggaplah di sini aku
sebut di sub ya gitu karena Iya, kan Pak iya. Dadang di sub gitu kan. Iya. Apa hubungannya gitu kan? Di sub cuman ngatur-ngatur apa namanya kayak rute mungkin kayak gitu-gitu Iya, kan. iya, dinas Kalau perhubungan gitu. iya ganti angkot ya emang apa masalahnya, apa hubungannya, apa dampaknya buat Bapak? Nggak ngerti juga. Tolonglah. Tadi ada kata-kata kan dia bilang, "Iya, kita juga di sini harus memikirkan buat kesejahteraan kalian gitu. Jangan sampai nanti iya terus nyungsep ternyata." Maksudnya meragukan gagasan atau ide dari atau konsep dari Kang Deddy gitu. Iya kan? Berarti kan kalau bahasa kasar, mohon maaf kalau salah yang aku tangkap ya. Berarti kan kalau Kang Deddy nawarin ide, jangan iya dulu, kita godok dulu di sini, kita timbang nih. Sejahtera nggak nih buat kita nih? Kalau sejahtera baru kita iyakan. Tolonglah, ini tuh yang gubernur yang mana sih? Kok ya aduh anjir lir asli lir. Sama apa ya kalau yang aku lihat justru ya Mang ya kalau misalnya diganti angkot gitu kan, anggaplah ganti angkot berarti otomatis lebih bagus dong, lebih baru, lebih bagus gitu kan. Iya, dan semuanya mungkin sistemnya akan di apa ya, ke-track gitu oleh Pemprov gitu mungkin ya. Iya. Maksudnya kan kalau kayak gitu otomatis masyarakat jadi kayak lebih tertarik nggak sih karena wah bagus nih bersih atau kayak gimana gitu. Jadi kayak ya kita mau naik deh gitu karena bagus gitu bersih. Iya, ada poin plusnya. Terus Iya. juga kalau dikasih opsi mau nggak motor lu atau mobil lu misalnya ya diganti atau dimodif ke yang lebih bagus, udah pasti rata-rata mau. Sekarang kita intip teasernya dulu, meluncur. Just. Nio, Ya. sambil menunggu full yang di channel Kang Deddy rilis, nanti kita sempilin di tengah ya. Ini Kang Deddy nge-spill teasernya saat katanya sih klarifikasi ya. Klarifikasi Pak Dadang, Kabid Dishub Kabupaten Bogor. Kayak gimana ceki-ceki? Play. Ya, apa ya? Pokoknya layani masyarakat gitu, saya nitip. Ternyata jawabannya kalau kasih jawaban gitu. Lalu siapa? Ya Pak Gubernur gitu. Itu juga. Kalau kita di lapangan Insya Allah. dan demi kebenaran dan apapun itu kami siap. Apa ngomong apa sih? Nggak tahu, cuman kayak hanya ingin melayani masyarakat dan segala macamnya, nggak terlalu jelas. Cuman aku sih lebih mikir apa yang men-trigger menangisnya Pak Dadang di teaser ini. Nanti kita spill ya setelah yang di Kang Deddy-nya tayang ya. Kita sempilin. Tapi kalau sebelum tayang full ya, kita lihat reaksi komen dari netizen di TikToknya Kang Deddy. Ada beberapa komentar yang cukup lumayan lada, itu pedes ya, dari apa ini susah dibacanya. Tenang we Pak Dadang, banyak yang siap menggantikan. Dari Deddy GS, Pak Dadang. Kenapa aku refleks nadanya begitu ya? Tanggung jawab ya, udah terlanjur soalnya. Pilih KCM, walaupun tangisan darah hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sendiwaramu. Tebak judul lagu. Naon judul lagu? Naon tolonglah. Pak Dadang. Jadi inget lagunya Raja tuh kan. Sejujurnya aku gak sabar nih pengen lihat fullnya. Nanti kita sempilin part yang nge-trigger Pak Dadang ini nangis. Karena di sebelum-sebelumnya terlihat gagah sekali gitu clarification-nya. Kita flashback dulu meluncur. Just. Ninyo, Ya. ini juga katanya bocor saat ya running diskusi katanya. Kita lihat videonya kayak gimana, ceki-ceki. Play. Detik-detik Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasi meminta Kang Emen klarifikasi bahwa itu bukan pemungutan, tapi keikhlasan. Kasih tahu jawab dia beliau juga tidak karena uang belum terpakai ya. Jelas ya. Perputaran uang yang kemarin media ke saya nanyain 200 kali 700 kendaraan 200.000 kali 500 itu salah besar. Salah besar Pak. Salah besar ya. Oke. Ya udah. Itu saya nggak mau ntar ada media saya percayakan siapa berkisar di 11.200.000 ya. Itu angka segitu. Karena itu kan nggak berpatokan hanya 200.000, tidak juga. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Itu semuanya nggak flat. Ada yang nggak ngasih juga ada Pak. Hah? Yang nggak ngasih juga ada. Itu. Banyak Pak. Juga nyampe 200.000 semua Pak. Nggak ada. Pak, enak bener Bapak ini udah kembaliin segala macam. Hancur ratusan.
Logikanya gini, nggak mungkin saya bisa mau bertindak kalau saya main. Oke nggak? Mereka kok bisa begini, kasihan itu supir-supir sampai berani ngambil uang. Nah, saya nggak mau itu. Hari ini gimana caranya diklarifikasi semua udah, dari media pun ada, dari media. Hari ini tuntas selesai. Sekarang hari ini kita udah saksikan semua bahwa yang potongan 200.000, 100.000 dan 50.000 yang jumlahnya sebesar 11.200.000 itu udah diserahkan kembali ke supir. Ini murni dari KKSU langsung. Yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari supir terkait masalah pengurusan subsidi dari gubernur. Itu yang sekarang udah dari mulai surat pernyataan semua udah sepakat bahwa hari ini udah tidak ada lagi permasalahan yang ada di media sekarang ini. Ya kayak gitu dibilang gak ada tekanan mah enggak deh. Dari kata-katanya pokoknya saya gak mau tahu hari ini suruh kelar. Itu tekanan bos, mohon maaf gitulah ya. Kenapa baru telat nih yang bocor-bocornya ya? Itu berarti bener feelingku kemarin, Mang. Kan aku kemarin bilang tuh kayak Kang Emen nih kayak ada tekanan dari berbagai pihak supaya klarifikasi terus gitu kan. Dan ternyata ini tadi ada. kita dengar. Iya. Gini, poinnya bukan, ya itu dua hal yang berbeda ya. Poinnya nih ya, yang tadi dibilang soal enggak ada 700 angkot atau 500 angkot kali 200.000. Enggak, itu karena Kang Deddy ngomongnya kalau misalkan 500 angkot aja dari kali 200.000 itu 100 juta gitu kan. Kalau misalnya, tapi poin gedenya itu ada tidak terjadi pemotongan. Nah itu poin gedenya. Kalau pemotongan yang nggak ada, mau si Kang Emen bilang semua dipotong 500.000 gugur karena akar utamanya nggak ada gitu. Terus kalau berlindung di bawah kata keikhlasan sih ya keikhlasan dari supir, kayaknya nggak ikhlas supirnya juga ngasihnya. Kalau disuruh pilih, mending mana lo? Mending ngasih atau buat lu sendiri gitu. Mending buat saya sendiri pastinya juga karena kondisinya juga ya memang lagi butuh, mau lebaran juga kan. Jadi buat aku pribadi menurutku nggak kena kalau disebut keikhlasan tolonglah. Aduh, liar. Kita kasih next ya. Nyo, ini lanjutannya saat membriefing beberapa supir angkot mungkin ya. Dan beberapa tim yang mungkin ya kita lihat ciki-ciki ya. Play. Ngomongin 600. Apa itu Pak? 430. Itu. Iya betul. Satu suara ya? Betul. 130. Saya nggak suka itu. Kemarin ada Pak, ini 700 Pak. Salah itu Pak. 500. Salah itu. Wah, Ini harus siap terjun kalau misalkan ada yang komentar seperti itu. ini sesuai fakta aja Pak. Ya udah, nyambung nih. Nah, dari mulai sekarang pokoknya sampai hari Sabtu ikutin aturan main. Ya. Ikutin aturan main. Jadi tanggal 7 kapan? Oh, Senin, sorry ya. Selasa ya. Selasa 8 Pak, Senin tanggal 7. Tanggal 7 sampai Senin. Udah ya, Senin. Udah ini informasi harus tersampaikan dari Selasa berarti. Oke, real ya. Operasi. Kalau ada angkot yang segala macam yang narik 01 sikat, saya tanggung jawab. Siap Pak, siap. Laporan ke saya. Sikat, jawab saya. Pokoknya ditahan tracknya apa segala macam itu jadi saya. Itu Pak Cipedo kadang-kadang naik Pak. Jalur aja. Pokoknya gimana caranya kalau ada ngelewati ke sini, dua jalur disekat. Alternatif Pak. Ya, silakan kalau alternatif, saya nggak bisa gitu juga ya. Harus sepakat nih. Karena biarpun kayak gimana kita lewat jalur utama sikat. Saya di depan. Tapi mohon maaf Pak, kadang-kadang lewat jalur alternatif pulang lewat sini Pak. Sikat. Pokoknya masuk ke sana, keluar juga dari sana gitu. Siap. Siap Pak, siap. Saya tanggung jawab. Siap. Nah, karena saya akan tetap pantau itu. Siap. Jangan ragu-ragu di perintah saya. Siap. Aja kalau misalkan ini harus adil dong. Iya. Segala macam ya. Iya. Pribumi aja mentaati masa yang Betul. Gitu. Ya. Iya. Hah? Saya nggak mau ada namanya omongan Pak yang belum dapat yang nggak ada 430 untuk Cisarua, clear ya? Clear. Oke nggak? Clear. Ya? Operasi dulu. Ya pokoknya saya nggak mau dengar kan ntar ada ini. Saya kayak kemarin saya operasi Pak, saya belum dapat, saya nggak mau dengar itu. Teman-teman yang harus ngeberesin itu. Ya. Siap. Oke nggak? Setuju nggak? Setuju. Dan saya nggak tahu. Yang jelas pasti kalau misalkan ini Pak
saya belum, saya nggak mau itu. Anggap semuanya udah bilangnya belum. Nah, kebanyakan pemain. Contohnya kemarin Pak ada tuh Pak Dadang tuh ya namanya. Pak namanya dia dapat. Waktu di ada tuh di media tuh ada tuh sebuah wawancara di atas. Dia kebilangnya enggak dapat, malah dia dapat. Saya tahu sendiri, Pak. Sikat bareng-bareng. Ada yang bilang nggak dapat, ternyata udah dapat. Iya. Jadi namanya diganti, asalnya si A jadi B gitu. Pokoknya kan teman-teman yang tahu di lapangan. Iya. Kan saya nggak tahu. Nah, pokoknya kalau ada yang melintas ke sini, terus ada yang berkarakter segala macam lah. Oh Pak, saya belum dapat, sikat aja. Ya. Siap. Itu yang saya sampaikan. Jadi ada pertanyaan, sok enggak? Silakan. Pak. Aduh, di sini sih yang aku tangkap komen-komennya ya teman-teman netizen tuh pada mengkritisi gaya dan gesturnya saat memberikan pengarahan gitu. Iya. Coba tadi kan yang di poin terakhir aja yang kita bahas, nanti sambil mundur ya. Kalau ada yang bilang nanti Pak saya belum dapat, Pak saya sikat aja. Gimana pertanyaannya kalau ternyata dia belum dapat beneran? Iya. Keburu disikat, bukannya di cross check gitu kan, benar enggak, dapat enggak, cek mungkin dari, memang kurang tahu ya detailnya cara ngeceknya, mohon maaf kalau salah ya, mungkin dari platnya, dari namanya, dari segala macamnya. Loh ini terdata, kamu belum dapat, bohong kamu, baru sikat, terserah dah. Tapi kalau ternyata dia beneran enggak dapat dan pada saat itu momen, wah Pak saya sekalian mau ngadu biar disampaikan, bukannya disampaikan malah disikat, kan. Iya, sedangkan kan kalau yang kita lihat kemarin itu sempat beliau kayak ngasih info gitu kan, kalau misalnya ya ini ada yang bilang belum dapat, nanti kami data lagi gitu kan bilangnya. Di situ awalnya aku mungkin berpositif thinking nih aku ya. Karena infonya rilisnya dari bapak beliau ini gitu ke Warta Kota kalau nggak salah tuh. Iya, bilang nanti kami data, kami catat gitu kan. Iya, tolong lah. Terus gunanya didata dan dicatat itu apa kalau misalnya main sikat-sikat aja gitu kan? Ya itu dia, jadi kontradiktif gitu. Atasannya dalam case ini Pak Gubernur gitu kan, yang kita tahu Kang Deddy case by case-nya tuh pendekatannya selalu humanis gitu ya. Ini aku nggak tahu, cuma kita mengomentari dari video yang di play barusan ya. Iya sesuai dengan komentar dari teman-teman netizennya ya. Kayak ini dari Bani Adam nih, gaya dan gestur tubuhnya sudah mencerminkan ya. Mencerminkan apa? Monggo simpulkan sendiri itu. Dari saya yang mempertanyakan kok bahasanya sikat-sikat gitu ya. Lebih ke apa ya? Mungkin dia nggak tahu bakal diposting gitu ya. Kalau tahu bakal diposting mungkin bisa diralat proses gitu aja kali lebih enak ya. Sama mungkin rada kritikan sedikit gesturnya, gesturnya, karena balik lagi nih, ketika atasannya punya gestur pendekatannya yang humanis, bisa tegas tapi humanis gitu. Idealnya ya teman-teman netizen akan menjadikan si pemimpinnya ini sebagai acuan gitu. Jadi ketika di bawah-bawahnya terlalu jauh gitu kan perbedaannya, ya pasti akan dirujak sama teman-teman netizen. Menurutku seperti itu gitu ya. Tolonglah sikat biar coba kita intip nextnya Nyol nih Nyol. Jejak digitalnya ada di Antara TV, ceki-ceki. Play. Sesuai instruksi dari Gubernur, kita akan pastikan bahwa tanggal 1 sampai 8 kendaraan angkutan kota khususnya yang 3 trayek jurusan ke Cisarua ke atas, kita hentikan kegiatan untuk penarikan CPR seperti biasa rutin. Total ada berapa angkot Pak? 715 dengan 3 trayek. Cisarua Bogor, kedua Bogor itu Pasir Puncang, ketiga Cibedug. Sesuai 700 pun bukan keluar dari siapa-siapa. Dari ini ada jejak videonya. Tadi kan di sebelumnya kita lihat 700. Enggak, pokoknya 430. Lah ini jejak digitalnya. Iya. Kumaha tuh ini teh. Terus di satu sisi dari potongan video ini yang sangat pendek ini ya, mohon maaf kalau misalkan salah menyimpulkan ya. Aku tangkap ya ini yang awalnya aku respect. Wah dia satu jalur nih, tegak lurus dengan instruksi Pak Gubernur gitu kan. Tapi setelah ngeliat video briefingan tadi yang katanya bocor, kok kesannya yang aku tangkep, mohon maaf kalau salah, kesannya nggak sekata, nggak terlalu tegak lurus gitu. Gara-gara ya tadi kalau ditanya ini jangan iya aja gitu, diskusikan dulu gitu ya kan, berarti jadi nggak tegak lurus. Kalau tegak lurus kan ya udah ngikut Pak Gubernur mau ada kebijakan apa ngikut,
Iya. Begitu hasilnya nggak efektif, maju dah ngebadanin paling depan, Pak ini nggak efektif gitu. Ya, Iya. aduh. Jadi kayak dikontra sendiri ya Mang ya omongannya. Dibilang di sini kan 700 berapa tadi tuh? 700 sekian kan. Iya, heeh. Terus tadi pas di yang video Yang briefingan iya tuh, briefingan oh. katanya enggak ada 700. Jadi kayak lah gimana? Ini dia. Kemarin-kemarin sih aku masih bener-bener mencoba berpositif thinking gitu kan. Karena mau gimana juga dia tugas saat yang lain liburan gitu kan. Iya. Aku masih nyimpen respect ini. Tapi begitu banyak video-video yang bocor, aduh. Tapi semoga nanti bisa berpositif thinking lagi setelah yang Kang Deddy kita play nih ya, yang Iya. fullnya ya. Heeh. Mencur. Cus. Ninyo, Iya. sudah rilis yang di Kang Deddy, cuman memang sengaja nggak crop nih biar Santi People pada salvok juga isi komennya, bombardir, pecat, panik, pecat. Ya udah ngamuk netizen. Ini kita lihat beberapa topik highlight obrolan Kang Deddy dengan Padadang. Kita lihat ya, ini time code-nya belum ada karena masih premier. Ini saat ngobrolin soal ya potong memotong kalau nggak salah ya. Ceki. Play. Dari mulai hari Rabu. Baik. Jadi UPT-nya itu membagikan langsung kepada para sopir. Betul, yang sepengetahuan saya betul itu dilakukan oleh UPT langsung ke supir sebesar ke anggota 653. Itu yang dilakukan waktu pembagian ya. Ya, jadi gitu. semuanya 600. Cuman masih punten Pak Gub, cuman masih ada sisa yang belum terakomodir. Berapa itu orang? agak sedikit di kemarin. Berapa orang yang belum permasalahannya ada di situ. terakomodir? Kita sampai hari ini kita kumpulkan data sesuai dengan penindakan masih ada udah dapat 48. Mungkin Oke. masih banyak lagi, Ya udah. Kita 48 sampai saat ini dengan rincian adanya penindakan. Oke, jadi gini, angkot-angkot yang belum mendapat stimulus dari Siap. Gubernur melalui Bank Jabar Peduli dan Baznas Provinsi Jawa Barat, didata saja nanti hari Selasa kami bisa mendistribusikan lagi untuk yang sisanya yang belum terakomodir. Siap, makasih Pak Gubernur. Jadi tugas saya mendata kendaraan yang belum dapat kompensasi. Siap, Ya. akan saya laksanakan. Yang belum dapat kompensasi nanti dibantu lagi aja. Jadi kemarin tuh dari UPT, kemudian ke sopir-sopir. Kalau KSU apa tuh KSU? Ini KSU itu di bawah dari Organda. Jadi Organda itu organisasi pengusaha angkutan. Melibatkan anggotanya itu KKSU. Ya, itu ke bawahnya untuk pengurusan di bawahnya untuk pengemudi. Itu yang terjadi seperti itu. Ya, jadi ada KKSU di bawah Organda. Nah, Siap. kalau kemarin siapa tuh yang ke saya cerita ada potongan-potongan itu, bagaimana ceritanya itu bisa terjadi? Jadi itu sesuai dengan yang ada di lapangan itu, saya pas penindakan langsung saya hari Selasa saya lakukan penindakan sesuai dengan yang disampaikan Pak Gubernur, arahan Pak Gubernur. Setiap yang udah mendapatkan subsidi terus melakukan masih ada penarikan di jalan, kita akan lakukan penindakan. Ternyata dari situ Pak, awalnya saya yang menemukan itu karena kita nggak tahu ada namanya pungutan. Pas kita stop, pertama berontak yang itu. Kenapa? Saya tanya, kenapa masih beroperasi? Pak, Bapak harus adil. Kenapa supirnya aja yang dikasih? Sedangkan supir kedua enggak, pemilik juga enggak. Itu yang beroperasi itu adalah pemilik. Setoran saya kan enggak. Oh gitu. Ya udah, kalau seperti itu tapi tetap Pak, kita tanggung jawab dengan catatan dari mulai hari ini, dari mulai pagi ini tidak ada namanya untuk operasional. Karena biarpun kayak gimana, kita harus sepakat. Kebijakan Pak Gubernur kita harus dukung karena udah sepakat semuanya waktu di Polres. Pak menyatakan bahwa supir semuanya mendukung kebijakan ini. Kalaupun misalkan tidak mendukung, Pak Gub mungkin akan beda lagi. Nah, kemarin itu dengan perwakilan 650 penerima bantuan udah sepakat bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu clear, murni. Benar-benar silakan di rumah bahagiain istri dan anak di rumah. Ya. Nah, itu. Tapi tetap waktu itu saya itu tetap berontak karena
yang lain tidak kebagian. Sekarang, nah dari situ saya mulai, Pak silahkan data, cuman Bapak jangan beroperasi. Kalaupun mau beroperasi, Bapak lewat jalan alternatif. Itu yang saya iniin. Dan kalau yang paling bijaksanya, Bapak sekarang berhenti di situ. Dia nggak ada kegiatan apapun. Dan dia mensikapi itu siap dengan catatan kapan pendistribusian itu akan dilakukan. Saya harus laporan dulu ke pimpinan, biar pimpinan langsung ke Pak Gubernur. Tidak ada siapa-siapa di situ. Itu. Lanjut lagi, kedua lagi, ada lagi kendaraan yang saya stop. Pak, saya mau makan dari mana? Karena yang dikasih cuma supir aja. Kita gimana? Udah, sama semuanya permasalahannya sama. Saya akan laporkan ke pimpinan, biar terakomodir secepatnya. Karena ini masih lama prosesnya itu, karena biarpun kayak gimana kebijakan Pak Gubernur supaya jalan benar-benar sekarang itu clear, tidak macet. Ada perbedaan dari tahun ke tahun. Sekarang merencanakan gimana caranya supaya tidak stuck sampai 12 jam kayak tahun-tahun kemarin. Itu tolong dipahami itu. Nah, setelah lewat lagi saya iniin alternatif ke belakang lagi, jadi jalan masih kosong. Saya gimana caranya jalan utama itu kosong. Yang ketiga saya tindak di situ, Pak izin kita ada pemungutan di situ yang mobil ketiganya itu, Pak. Si bapak, aduh tolonglah, mungkin grogi ya. Aku sempat emosi tadi nungguin. Ini mana jawabannya? Ada yang ditanya itu gimana ceritanya? Kok ada yang ngadu dapat potongan? Ya, padahal tadi awal-awal tuh skip aja udah langsung ke sini. Pada saat saya menindak jalan alternatif ada yang ngelupa ada potongan. Nah dari situ anjir asli gemes pisan. Aduh hampura ya, tapi gemes memang tuh. Sumpah terlalu berlete-lete gitu. Tolonglah. Ih gemes. Lanjut lagi. Lanjut. Muter ya. Mungkin karena ini ya urusan trayek gitu kan, muter dulu. Muter akhirnya ke sini. Padahal yang ditanyain ya itu. Kenapa yang kemarin ada yang ngadu ada potongan? Jadi yang mengutnya teh siapa katanya Pak Kabit itu teh? Gimana izin? Yang mungut nate siapa? Yang mungut saya tanya ke supirnya, kenapa kamu beroperasi? Kan pas saya dipungut 200.000 untuk ngegantiin 200.000 itu, saya makanya beroperasi. Nah baru di situ siapa yang mungut? Di situ saya baru punya data dari situ Pak. Tetap biar mau gimana saya kasih penindakan, diputar ulang, diputar balik sama saya, tidak beroperasi. Silahkan sekarang siapa yang mengungutnya dibawalah ke pos sama saya. Bu izin sebentar dulu kan ada penumpangnya, izin silakan ditunggu dulu, saya mau nanyain dulu terkait ke siapa ini ininya. Ternyata itu ada ke KKSU gitu. Gitu dari mulai situ itunya. Ya betul KKSU. Jadi yang mengutnya itu KKSU ya. KKSU. Nah KKSU. udah kalau seperti itu tetap biarpun kayak gimana kita udah komitmen, jadi tidak bisa melintasi, diputar balik lagi ke arah Ciawi sama saya. Nah untuk penumpangnya saya pindahin ke motor anggota. Silahkan yang mau bepergian segala macam ke atas sampai ke Ciawi, sampai ke Cisarua pakai motor. Saya pindahkan si penumpang itu, saya balikin itu supaya lebih tahu permasalahannya. Maksud saya seperti itu. Kalau misalkan dilepasin, kita nggak tahu ujungnya seperti kayak gimana. Gitu yang dilakukan oleh saya, Pak Gubernur izin. Ya baik. Jadi yang motongnya, yang mengutnya itu KKSU ya, gitu. Siap. Terus KKSU. Kemudian ceritanya setelah, jadi dikembalikan, bagaimana itu ceritanya? Nah setelah melalui proses Pak Gubernur ya, yang pertama saya karena udah banyak yang laporan seperti itu dan banyak penindakan itu sekitar waktu itu 30 angkutan kota yang beroperasi. Nah, yang ada juga yang tidak, Pak. Saya tidak ini saya tidak ini, cuman hanya saya mau lewat aja diputerin. Saya sampai dapatlah di situ saya data sampai saya laporan ke Pak Kapolres itu waktu masih 2, dan yang terjadi di lapangan itu hampir 15. Ada sekitar yang dipinta oleh KKSU gitu, Pak Gubernur izin. Ya itu ceritanya jadi uangnya dikembalikan bagaimana itu? Sampai 2 kali atau 3 kali nanya karena ditanya jawab muter lagi, ditanya muter lagi. Mungkin balik lagi aku mau berpositif thinking ya. Mungkin grogi. Wah, ditelepon Pak Gubernur langsung itu. Mungkin kan biasanya, kenapa kamu grogi? Biasanya ya udah kalau ketemu warga, iya biasanya saya ngeliat di YouTube, ngeliat di handphone. Sekarang ketemu langsung, aduh grogi banget. Mungkin seperti itu.
Aduh, mataku salfok sama komenan di kanan netizennya udah karetnya 15 itu mah lada pisan. Tolonglah. Lanjut lagi. Lanjut. Gimana izin? Ceritanya uangnya jadi dikembalikan gimana? Nah, itu adalah suatu proses Pak Gubernur. Hari berikutnya, hari Rabunya saya operasi lagi. Saya semakin pingin tahu seperti apa. Udah dapat 15 kendaraan yang pertama itu, saya pingin tahu lagi seperti gimana. Besoknya kan yang sekarang nggak beroperasi, besoknya mungkin beroperasi lagi. Saya nggak lakukan penindakan lagi, Pak Gubernur. Siap. Izin. Nah itu kalau Di situ saya ceritanya uangnya dikembalikan gimana bisa uangnya kembali itu? Jadi gini, udah ke siapa ke KSU? Saya minta bantuan Organda dan provinsi untuk memediasi. Saya ingin ketemu dengan namanya KSU, saya ingin ketemu dengan koordinator supir. Pertemukan secepatnya sama saya. Ini udah tidak baik. Kalau misalkan masih seperti ini, saya yang akan melaporkan ke polisi. Di sini karena udah ada sesuatu hal yang salah dalam ini pemotongan. Ya. Nah, dengan adanya seperti itu, mereka pada keluar kandang. Dengan adanya saya di media sesuai dengan masih ada, silakan aja Pak Gubernur cek. Dengan sesuai dengan ada perintah dari Pak Gubernur seperti ini, arah seperti ini, saya akan tidak tegas, tidak segan-segan untuk melaporkan ke polisi. Siap. Akhirnya datanglah malam-malam, Pak. Kalau gitu kita akan datang. Saya dengan senang hati, Pak. Begitu, Pak. Nah, pas besoknya Bapak ketemu dengan saya yang KSU udah oke, udah malamnya datang ke saya, yang sopirnya belum. Nah, Pak Omen keburu dengan Bapak, dengan Pak Gubernur. Waktu itu komunikasi saya keduluan Pak Gubernur gitu. Saya mau eksekusi, Pak Gubernur lebih tahu duluan gitu. Nah, di situ saya kaget, percakapan itu luar biasa. Dan ternyata membuahkan hasil data lebih akurat. Karena dari Pak Emen menyatakan seperti itu, ada pemotongan seperti ini. Cuman yang disayangkan waktu itu punten Pak Gubernur, bukan saya ini segala macam, disebutkanlah Dinas Perhubungan di situ. Padahal kita itu sebagai penindaknya aja. Di situ saya agak sedikit punten emosional, udah bekerja ya sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Taunya waktu itu Pak Gubernur diskusi dengan Pak Eman, ada tertuanglah namanya Dinas Perhubungan. Jadi kabupaten lagi. Kan yang nyebut Dinas Perhubungan Kabupaten Emen, bukan saya. Nah, itu di situ saya agak sedikit ini, mana namanya Emen, kata saya gitu. Langsung, tapi kooperatif. Saya kejar, jangan sampai sini. Ini bahaya, ini kata saya gitu. Saya jujur Pak Gubernur, apapun namanya pemotongan kayu itu menghinakan diri Pak Gubernur. Betul. Saya tidak akan melakukan hal yang tercela. Iya, saya tidak akan. Terus kenapa Emen nyebut nama Dinas Perhubungan atuh? Tepat, karena waktu pembagian itu betul. Cuman dia nggak tahu antara kabupaten dengan provinsi, kan pembagiannya sama provinsi di KUPT itu, bukan. Nah, dia kan nggak tahu antara provinsi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang disampaikan ke Bapak. Ini perlu saya klarifikasi ke Bapak. Iya, ke Bapak kan tidak merasa saya kan? pastikan. Bapak tidak merasa. Gimana? Kan Bapak mah tidak merasa. Sangat tidak merasa. Makanya saya berontak di situ. Pokoknya nggak tahu namanya Emen harus mempertanggungjawabkan ini. Ya. Langsung, tapi dia kooperatif, sangat kooperatif. Diajak ketemu dengan saya, KUPT itu luar biasa sambutannya. Padahal baru kenal segala macam, Pak. Saya bersyukur kenal. Padahal saya belum tahu, Pak. Tapi Bapak jangan banyak penindakan nih, Pak. Kita siap untuk ngikutin aturan main. Cuman kalau bisa, ini saya siap ke pos, langsung saya tungguin di pos. Di situ ada pembicaraan yang luar biasa. Saya panggil dari provinsi, saya panggil termasuk kita dan Organda segala macam. Dikumpulkanlah di situ. Sok, saya pingin seperti sejujur-jujurnya, pokoknya sebebas-bebasnya sampaikan di sini seperti apa namanya di lapangan pemotongan itu. Saya akan sampaikan ke pimpinan. Kalau kurang saya akan tambahin, kata saya gitu, dan segala macam. Saya akan laporkan ke Pak saya memberanikan diri, saya akan laporkan ke Pak Gubernur dengan tertulis, kata saya gitu. Iya, kan sekarang saya langsung ketemu dengan Bapak, langsung ngomong Bapak dengan saya. Nah ini luar biasa banget. Ini saya senang banget, ini bahagia banget. Saya dari jam 6 saya nungguin, Pak. Oh iya. Pak Gubernur saya nungguin. Bener banget karena ke siapa lagi? Ya karena di media udah
sampai seperti itu gitu. Saya pingin benar-benar Pak Gubernur dalam hal ini benar-benar menjadi seseorang yang penyeimbang lah di situ, karena nama saya udah ini dicatut. Siap. Pokoknya kan Bapak tidak merasa, Dinas Perhubungan Kabupaten tidak merasa, ya sudah. Sangat. Kalau tidak merasa aman. Sangat, Ya. sangat, Baik. Pak Gubernur. Terus Bukan. ada nggak oknum Dinas Perhubungan Provinsi yang ikut motong? Saya pastikan tidak ada. Tidak ada. Clear and clean. Saya pastikan tidak ada. Karena kalau misalkan pas mediasi pasti menyebutkan ini tidak ada. Oh, tidak Clear ada. semuanya. Cuman saya nitip ke KKSU, tolong balikan hak supir. Tolong Oke. hari ini jam ini, dan menyatakan itu langsung malamnya, jangan hari ini, besok pagi kita ketemu semuanya, disaksikan oleh semua. Saya bawa ke masjid, takutnya ngebohong. Iya. Saya di masjid itunya. Dan gini Pak, untuk membersihkan Dinas Perhubungan, untuk membersihkan Dinas Perhubungan Provinsi bahwa tidak melakukan pungutan, saya sudah telepon Kapolres, suruh di BAP aja, biar nanti kelihatan alur dan ditemukan kebenaran agar namanya bersih, begitu Pak. Sudah kita lakukan. Itu yang saya lakukan. Pak Gubernur izin mendahului, jadi saya langsung inikin untuk melakukan BAP. Oh ya, Hari ini mungkin yang MN itu Pak terakhir. Pak Baik. Gubernur izin. baik. Jadi Pak sangat kooperatif Pak Kapolres. Siap? Baik, jadi karena teman-teman Dinas Perhubungan sudah sangat bekerja dengan baik, ya kan? Dan kemudian secara tegas Belum sampaikan ini kewajiban kita sampai tanggal 7. Belum ini kita akan lakukan semaksimal mungkin ya pokoknya Pak Gubernur. kalau sampai tanggal 7 sudah bekerja dengan baik dan sudah secara tegas tidak melakukan pungutan, dan itu nanti dibuktikan dengan BAP di Polres gitu loh Pak. Nanti akan saya undang makan malam seluruh petugasnya Alhamdulillah. di Gedung Ya Pakuan. Allah, ya Rabbi. Ya Alhamdulillah, ya Allah. Seperti aku tahu titik simpul benang kusutnya di mana. Di mana? Kalau dari point of view di sub, ya mohon maaf ini memasukkan aja ya. Kayaknya butuh humas yang skill public speakingnya memang udah proper buat di media deh sepertinya ya. Iya. Maksudnya gini, kalau dari kemarin ngomong bukan dishub, bukan siapapun itu yang dimention, bukan, tetapi oknum dari KKSU yang memang melakukan itu pungutan, itu sepertinya clear. Iya. Karena kemarin yang aku tangkap ya mungkin memang pengen nge-take over sendiri gitu, tapi dari beberapa video menurutku, mohon maaf kalau salah ya, public speaking skillnya masih belum memadai gitu, yang akhirnya banyak teman-teman netizen salah tafsir gitu. Iya. Kan tadi juga sempat kita play kan, menjelaskan kalau itu bukan pungutan tapi itu sukarela. Nah itu kayak nggak perlu gitu. Kayak gini aja yang disampaikan itu bukan dari dishub tapi dari mana, dari ini disebutin. Itu potongan apa, sukarela atau benar-benar potongan atau seperti apa, jelasin gitu aja, step by step gitu. Pelan-pelan sama mohon izin punten pisan ini mah ya hampura. Kalau Papa Dedi lagi nanya belum beres pertanyaan, jangan dipotong dulu. Dah, pamali itu teh. Tunggu dulu beres dulu. Oke, ya giliran saya menjawab ya. Baru jawab A B C D. Habis itu silakan Bapak gitu. Bukan apa-apa. Yang editnya susah, Aduh, ngaktifin audio dari Viti ini, ngaktifin audio dari Viti Kang Dedi. Mamang edit juga paham. Tolonglah. Lanjut dikit kali. Lanjut. Bapak selalu sehat, meskipun sudah gini, meskipun capek, nggak pernah pulang, gini segala macam. Iya. Seperti ini luar biasa. Nanti saya ajak makan malam. Nanti kita ajak makan malam tanggal 12 di Gedung Pakuan. Seluruh anggotanya bawa, ya. 350 gimana? Izin, Pak Bawa Gubernur? lah, Barinage bawa semuanya, oke? Alhamdulillah. Nanti saya siapin barakallah. bus. Berarti kalau 350 7 bus cukup. Berani saya, ya. Sangat cukup. Aduh, jadi ngerinding. Iya, izin, nanti Pak saya Gubernur, ajak baru- undang makan malam di Gedung Pakuan tanggal 12. Saya siapin bus 7 biar pada semangat, ya. Siap Pak Gubernur. Saya setiap ada instruksi saya akan lakukan. Laksanakan. di lapangan. Saya akan bedakan lapangan. Siap. Yang Makasih penting banget. bahwa BAP di Polres harus dijalankan biar ketahuan siapa sih sebenarnya yang mungut dan siapa yang bersih. Setuju?
Siap, setuju, siap. Mantap. Akan saya laksanakan. Selamat bekerja. Sukses selalu. Siap, Siap. sehat selalu Terima Pak kasih. Gubernur. Izin doa dari kita semua. Ya. Mudah-mudahan semuanya perjalanan ini lancar, aman, terkendali. Amin. Demikian. 86. Terima kasih. 86, 86, 87, 88, 89, 89, 90. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Aku sih mikirnya ya investigasi berbalut makan malam ya. Ya mungkin Iya. sambil ngobrol-ngobrol, tapi dengan ngobrol langsung levelan Kang Deddy sih sepertinya bisa baca gestur ya. Yang mana ini sepertinya gitu ya. Ya, tapi nanti kita lihat aja, pasti ada dokumentasinya. Kemungkinan lebih enak nih ngobrol langsungnya kan. Jadi nggak ada potong memotong begitu. Terus kalau kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Nggak ada lagi yang namanya nanya pertanyaan sampai berkali-kali gitu. Tolonglah. Nah, jadi gimana Santai People? Tadi memang sengaja nge-up juga yang katanya video yang bocor. Iya. Untuk apa? Untuk biar Santai People menilai gimana point of view-nya. Iya. Terus biasa menilai soal konsistensi statementnya gitu dan segala macamnya lah. Santai People paling ahli dalam menganalisa gitulah ya. Silakan, mangga dinikmati, mangga dianalisa sambil menemani makan malam kalian ya. Udah tuh segini dulu aja ya. Kebetulan hari ini belum ada super thanks gitu ya. Si pakunnya juga bobo ya. Ya udah langsung kita closing aja ya. Terima kasih sudah nonton. Lanjut kami seperti biasa Nyonya dan Mamang si Abu mah bolos, bader si Abu teh. ya Si pakun yang dia. bangun gak ada super thanks pakun hampura ya. 2 topi mangkok cabut Cabut dulu dan ciao.